Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya akan mengajak kita mengakhiri dengan sebuah nyanyian yang saya mengatakan ini salah satu lagu favorit dalam hidup saya. Ketika saya pertama kali dengar lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, teman saya. Saya terjemahkan lagu ini beberapa tahun lalu. Saya ceritakan sama dia, saya terjemahkan lagu kamu. Wah, dia senang sekali. Dan saya katakan, that's one of the lagu yang paling berkesan buat saya dalam hidup ini. Dan itu sering sekali saya nyanyikan kalau saya sedang berdoa atau saya memulai sebuah hari. Dan lagu ini adalah doa daripada Musa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan kami berjalan kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Ketika saya ketemu Don Moon, dia bilang, saya pengen satu kali kamu nyanyi lagu itu. Saya bilang, I will. Saya bersyukur malam ini saya nyanyikan lagu itu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu sama-sama nyanyikan. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami dan tetap bercakap-cakap dengan kami melewati hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Nah, Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam sharing kehidupan pada kesempatan ini. Sebagaimana biasa, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami alami selama 1 minggu ini. Semuanya kami yakini dan percayai bahwa karena kasih karunia Tuhan. Dan kesempatan ini kami ingin belajar firman Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi setiap kami ya Allah Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Not with you, tidak tanpamu. Inilah yang menjadi renungan sharing kehidupan kita pada kesempatan ini, saudara. Langsung saja kepada nats kita pada kesempatan ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Allah, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara, dalam perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, Musa dan umat Israel pada waktu itu dalam konteks ayat ini sedang berada di daerah sekitaran Sinai atau Gunung Sinai. Nah, waktu Musa naik berjumpa dengan Allah selama 40 hari 40 malam di atas puncak Gunung Sinai, ternyata bangsa itu, bangsa Israel, mereka membuat patung lembu emas, membuat berhala, dan mereka menyembah sebagai Allah mereka karena mereka menantikan Musa selama 40 hari itu kok nggak turun-turun. Jadi siapa yang harus memimpin mereka? Kira-kira begitulah ceritanya. Nah, sebenarnya sebelum peristiwa penyembahan berhala yang terjadi di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai pada waktu itu, sejak Allah menuntun bangsa ini, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat perbuatan Allah, mujizat Tuhan yang luar biasa, bagaimana laut merah terbelah dua sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya, bagaimana Tuhan menunjukkan tangannya yang kuat dan besar, bagaimana Tuhan menunjukkan kebesarannya melalui penyertaan secara langsung atas bangsa ini. Tapi semua hal itu tidak membuat bangsa Israel taat kepada Tuhan. Malah mereka bersungut-sungut dan akhirnya mereka menyembah, membuat patung lembu emas dan menyembah kepada patung itu. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membinasakan bangsa ini. Aku tidak akan membawa mereka ke negeri yang aku janjikan. Udah Musa, kamu berangkat aja. Aku tidak akan mau bersama dengan mereka lagi, dengan bangsa ini, dengan umat ini. Aku akan utus malaikatku yang berjalan di depan mereka dan akan berperang untuk melawan musuh-musuh mereka. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan dengan tegas, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Maksudnya dari kaki Gunung Sinai. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalau engkau sendiri enggak membimbing kami, jangan suruh kami. Ternyata Musa ngotot juga, saudara. Dan yang menarik buat saya dari ayat 15 ini adalah ketika saya mencoba membandingkan dengan beberapa terjemahan yang lain, khususnya terjemahan bahasa Inggris, mayoritas terjemahan Alkitab berbahasa Inggris itu mengatakan bahwa if your presence,
if your present, jika hadiratmu. Ini menarik saudara. Ya, lebih tepat dalam terjemahan NASB atau New American Standard Bible dikatakan, if your presence does not go with us, do not let us up from here. Jika hadiratmu atau kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. If your presence, jika hadiratmu. Kalau dalam terjemahan yang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan yang kita pakai, di situ dikatakan jika engkau sendiri tidak membimbing. Kalau terjemahan bahasa Inggris mayoritas, bahasa Inggris berkata, if your presence does not go with us, jika hadiratmu. Wih, menarik nih saudara, kata hadirat. Dan ketika saya coba untuk melihat dalam bahasa asli, panem, bahasa Ibraninya, itu artinya wajah. Jadi Musa seolah-olah berkata begini, jika wajahmu tidak terlihat olehku dan oleh umat ini, jangan suruh kami berangkat meninggalkan tempat ini, kaki gunung Sinai, untuk menuju ke Kanaan. Musa ngotot saudara. Dia benar-benar ingin hadirat Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia, menyertai bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Apa yang Musa alami, apa yang Musa katakan kepada Tuhan ini mengingatkan saya dengan anak-anak balita. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak masih ingat beberapa belas tahun atau berapa puluh tahun yang lalu, atau opa oma yang punya cucu, atau Bapak Ibu yang punya anak balita saat ini. Bapak Ibu masih ingat mungkin momen-momen di mana ketika mereka masih usia-usia balita yang usia-usia mengenal wajah orang tuanya, mengenal wajah papi maminya. Biasanya anak-anak seusia begitu tidak mau ditinggal oleh papi maminya. Kalau mereka nggak lihat wajah papa mama, papi mami, langsung yang terjadi adalah nangis. Ya kan? Jadi kadang-kadang ibunya, maminya, mamahnya itu nggak punya waktu untuk me time. Dilepas bentar, nggak lihat wajah maminya, mamanya langsung nangis. Atau orang tua harus nyuri-nyuri waktu dulu nih untuk melakukan pekerjaan yang lain. Jadi kalau anaknya udah tidur, baru orang tua bisa ngelakuin aktivitas lain. Masaklah, nyuci lah dan sebagainya. Namun apa yang terjadi kalau misalnya anaknya tiba-tiba bangun? Ya, saudara yang pernah ngalami ya. Kalau dia udah nggak lihat wajah orang tuanya, entah mamahnya khususnya, atau bapaknya, papinya, langsung nangis. Atau tiba-tiba duduk langsung nangis kenceng. Wah, gitu ya saudara. Nah ini kan beda dengan anak itu kalau sudah masuk usia remaja atau beranjak dewasa. Anak-anak remaja pada umumnya nggak mau ditempelin, diikutin oleh orang tuanya. Betul kan? Yang remaja-remaja, yang adik-adik. Gitu ya. Apalagi sudah kelas 11, 12, 13 masuk kuliah, nggak mau banget kalau orang tuanya tuh ngikut. Jangankan ngikut, ya, orang tua nanya-nanya aja bisa marah. Ngapain sih papi mami nanya terus? Mami ngapain sih kepoin terus? Udah nggak usah nanya-nanya lah, capek tahu. Nah saudara, jadi saya ngebayangin ketika Musa berkata kepada Tuhan, if your presence does not go with us, jika wajahmu, hadiratmu tidak bersama kami, jangan suruh kami jalan. Dia seperti seorang anak kecil yang kalau nggak lihat wajah orang tuanya, mamahnya, ibunya, maminya, nangis. Tapi kalau dia bisa lihat wajah ibunya, diem. Apalagi kalau sudah berada dalam gendongan sang ibu, wah kayaknya tenang, teduh banget. Musa menyadari, tanpa wajah Tuhan, pemimpin kurang lebih 3 juta, kurang lebih 2-3 juta jiwa pada waktu itu. Satu bangsa bergerak, berjalan dari satu negara menuju ke negara lain. Itu memang tidak mudah. Kalau seandainya pada waktu itu dibikin panitia, berapa ratus ribu panitia yang harus urusin konsumsi, kesehatan dan sebagainya. Musa sadar.
tanpa Tuhan, if your present, jika hadiratmu tidak ada bersama kami, jika aku tidak melihat wajahmu, aku tidak mau pergi. Jangan suruh aku pergi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang menjalani hidup mereka hari-hari ini hanya sekedar menjalani hidup. Artinya bahwa mereka tidak benar-benar menjalani kehidupan mereka seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan kehendaki. Maksudnya adalah mereka berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri tanpa mau melibatkan Tuhan dalam keseharian aktivitas mereka. Saya tegaskan, keseharian aktivitas mereka. Toh kalau Tuhan pun dilibatkan, itu hanya sekedar formalitas. Karena ujung-ujungnya yang memikirin sesuatu, yang merancang sesuatu, dan mengerjakan sesuatu itu akhirnya manusia itu sendiri juga. Maksud saya adalah orang Kristen itu sendiri juga. Kapan Tuhan dilibatkan? Nanti kalau udah terjadi masalah, kalau udah kacau sana sini, kalau udah mentok sana sini, baru Tuhan dilibatkan. Baru Tuhan dimintai pertolongan, baru Tuhan dipanggil namanya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan. Bahkan yang lebih parah, ketika semua udah kacau, semua udah mentok, semua udah berat untuk dihadapi, Tuhan yang disalahkan. Kok Tuhan tega amat sih membiarkan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan, kalau dia memang adalah Allah yang penuh kasih, kenapa dia tidak membuat saya terhindar dari musibah ini? Kenapa justru terkesan Tuhan itu membiarkan ini terjadi? Kok Tuhan jahat banget sih? Nah, lagi-lagi siapa yang salah? Tuhan. Kan mudah kan untuk menyalahkan Tuhan. Ini fakta. Ini fakta yang dialami oleh banyak orang Kristen hari ini. Tidak peduli mereka mau jemaat, mereka mau pelayan Tuhan atau pendeta, sama saudara. Jadi, tahu gak saudara, mengapa hidup kita ini selalu dipenuhi dengan beban dan persoalan yang seolah-olah tidak ada berhentinya. Baru aja beres masalah satu, muncul masalah berikutnya. Baru beres berapa hari, muncul masalah berikutnya. Selalu begitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita masih suka mengandalkan diri sendiri. Ego kita masih kuat, kita masih merasa mampu. Kita masih merasa bisa kok. Dengan pengalaman kita, dengan sumber daya kita, dengan koneksi yang kita punya, kita bisa. Salah saudara. Ingat loh, saya mau katakan sekali lagi, ingat loh. Kita ini, diri kita sebagai orang percaya, tidak didesain oleh Tuhan untuk memikul beban yang hanya mampu dan bisa dipikul oleh Tuhan sendiri. Saya ulang. Kita tidak didesain untuk memikul beban yang hanya mampu dan bisa dipikul oleh Tuhan sendiri. Ada terlalu banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ada terlalu banyak persoalan yang tidak mampu untuk kita hadapi. Bahkan ada terlalu banyak misteri yang tidak bisa kita pecahkan. Apa maksudnya di balik semua itu? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Saya ulangi. Kita tidak didesain untuk memikul beban yang hanya bisa dipikul oleh Tuhan sendiri. Tapi kadangkala kita merasa kita mampu. Kita merasa kita bisa. Nah, kembali kepada nats kita, Musa. Dia berkata, if your present, jika wajahmu, kehadiran tidak bersama kami, aku tidak mau jalan. Lebih baik aku mati di padang gurun ini. Lebih baik kami mati di sini.
lebih baik kami tetap tinggal di Sinai daripada harus berjalan menghadapi peperangan, memasuki Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, tapi tidak ada hadirat Tuhan di sana. Waduh, waktu saya dapat firman ini, saya benar-benar diberkati, saya benar-benar diteguhkan, sehingga dalam hati saya teringat dengan pujian yang diciptakan oleh seorang songwriter, Weliar Kauntu ya, kalau nggak salah, Weliar Kauntu. Jika engkau tak besertaku, lagu awal dari sharing kehidupan ya. Sebelum sharing ini, sebelum firman ini, lagu awalnya itu tadi saudara dengar ya. Ku tak mau berjalan. Ini doa Musa benar-benar meneguhkan saya. Setiap hari, biar ini menjadi kerinduan kita. Setiap hari, biar ini menjadi doa kita di pagi hari. Tuhan, jika hadirat-Mu, jika wajah-Mu tidak aku lihat, dalam tanda kutip, kehadiran-Mu tidak aku rasakan. Setiap hari, mulai dari pagi, siang, malam, sore, malam, aku tidak mau berjalan. Artinya, aku tidak mau melakukan aktivitasku seperti biasa. Aku butuh Engkau. Aku butuh tuntunanmu, pimpinanmu. Aku butuh rema daripadamu. Biar ini menjadi doa kita, saudara. Biar ini menjadi kerinduan kita. Tuhan, aku mau melihat wajah-Mu, merasakan kehadiran-Mu. Nah, ini semua hanya bisa terjadi kalau setiap pagi kita awali hidup kita dengan kita berdoa, kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kemudian setelah itu kita melakukan aktivitas kita. Dan sepanjang kita melakukan aktivitas kita di hari itu, kita mau belajar bangun kepekaan. Jadi kita harus tetap memiliki koneksi dengan Tuhan sepanjang hari. Setelah pagi kita berdoa, kita baca Alkitab, kita merenungkan firman. Nah, sepanjang hari itu setelahnya, kita tetap memiliki koneksi kita dengan Tuhan. Misalnya begini, kalau saudara jaga toko, lalu tiba-tiba ada pembeli yang datang dan pembelinya rewel banget. Banyak nanya, banyak inilah, belum transaksi, tapi pokoknya rewel. Nah, waktu situasi itu terjadi, seharusnya saudara bangun koneksi dengan Tuhan. Saudara mesti begini, Tuhan, ini ada pembeli kok rewel banget ya. Ini maksudnya apa ya Tuhan ya? Engkau izinkan orang ini datang ke tokoku, banyak ngomong, nawar terus dari tadi rewel. Tuhan lagi ngajarin aku apa dengan orang ini, melalui orang ini. Coba saudara, kalau saudara bisa bangun koneksi, hubungan dengan Tuhan seperti itu setiap hari. Atau mungkin saudara adik-adik sebagai pelajar, saudara menghadapi di sekolah atau di kampus, saudara menghadapi teman-teman yang pembawaannya hari itu benar-benar membuat saudara jadi bete. Nah, coba saudara bangun komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, kok temanku tiba-tiba bete kayak gini ya? Kemarin-kemarin sih enggak ya. Kok tiba-tiba hari ini mukanya mesem, mukanya seperti kayak ngajak perang aja ya? Kenapa sih Tuhan? Tuhan mau ngajarin aku apa melalui peristiwa ini Tuhan? Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kita memberikan kita pengetahuan, memberikan kita rema. Mungkin Tuhan akan berkata, nah, lewat dia aku ingin mengajar engkau sabar. Lewat dia aku ingin mengajar engkau untuk tetap lihat siapa dirimu, jangan gampang emosi dan sebagainya. Nah, itu maksud saya. Jadi seperti Musa, jika engkau tidak beserta kami, jika aku tidak melihat wajahmu, merasakan hadiratmu, jangan suruh aku berangkat. Artinya, jika sepanjang hari itu kita gak merasakan Tuhan, mungkin kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, aku kayaknya gak semangat untuk kerja, kayaknya gak semangat untuk kuliah, untuk sekolah, kalau gak merasakan engkau hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi harapan saya buat kita semua. Not with you, tidak tanpamu. Biar kita mengawali hari kita dengan statement itu, tidak tanpamu Tuhan. Jika hari ini
aku tidak merasakan hadirat-Mu. Kayaknya aku gak mau bersemangat lagi Tuhan untuk berkarya, beraktivitas, sekolah, kuliah, kerja, dan sebagainya. Saudara, dikisahkan tentang dua orang malaikat. Malaikat ini sedang berkelana. Ini cuma cerita. Saudara gak perlu cari di Alkitab karena gak ada malaikat berkelana. Jadi malaikat ini sedang berkelana ke satu daerah. Dan ketika hari malam, dua orang malaikat ini, bukan seorang ya, dua orang malaikat ini akhirnya mampir di rumah seorang kaya raya. Karena hari sudah malam. Ketika mereka memperkenalkan diri mereka, tentu mereka tidak memperkenalkan diri sebagai malaikat. Jadi seperti manusia biasa. Ketika mereka memperkenalkan diri mereka, orang kaya ini akhirnya menerima mereka dan memberikan tumpangan untuk menginap semalam. Tapi sayang, tempat untuk kedua orang malaikat ini tidur itu bukan di rumah sang orang kaya ini, melainkan di gudangnya yang terpisah dari rumah. Jadi dua orang malaikat ini akhirnya tidur di gudang dengan barang-barang perkakas-perkakas yang bekas yang tersimpan di sana. Lalu pada saat satu orang malaikat, boleh dikata ini malaikat yang lebih senior lah, lebih berpengalaman. Saat malaikat yang lebih berpengalaman ini hendak tidur, dia melihat bahwa tembok gudang itu bolong, ada lubangnya. Lalu dia berinisiatif untuk menutup lubang dalam tembok itu. Ya, lubang yang ada di tembok itu. Jadi lubang itu ditutup. Setelah itu mereka tidur. Nah, keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Setelah pamitan mereka lanjut perjalanan mereka dan tiba di satu daerah, dan waktunya juga pada waktu itu adalah sudah malam. Akhirnya mereka mau nggak mau harus mencari rumah untuk menumpang. Dan mampirlah mereka ke rumah seorang petani miskin. Ketika mereka memperkenalkan diri mereka disambut, dan keluarga petani itu, sang petani dan istrinya menyambut dua tamu mereka yang adalah malaikat, dan mempersilahkan kedua orang malaikat ini untuk tidur di kamar utama, di tempat tidur utama. Sementara petani bersama dengan istrinya, sang petani bersama istrinya tidur di ruang tamu. Ketika esok hari, pagi hari, ya, saat pagi hari, kedua orang malaikat ini merasa heran karena mereka mendengar suara tangisan. Ternyata tangisan itu adalah tangisan si petani bersama istrinya. Mereka menangisi sapi mereka yang cuma satu-satunya yang mati. Jadi waktu mereka bangun, mereka pergi ke kandang sapi, mereka lihat sapi mereka mati. Padahal sapi itu adalah satu-satunya milik mereka yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Nah, waktu malaikat ini melihat peristiwa itu, malaikat yang lebih muda, yang lebih junior, kira-kira begitu ya, yang belum terlalu berpengalaman, bertanya kepada malaikat yang sudah berpengalaman tadi. Dan dia berkata begini, kenapa engkau tidak menolong si petani ini? Kenapa waktu kemarin malam kita menginap di rumah orang kaya, lubang di tembok gudangnya saja kamu tutupi? Tapi kenapa justru petani ini yang memberikan kita tempat tidur yang nyaman, kamar utamanya, waktu sapinya mati engkau tidak tolong? Lalu malaikat ini berkata, malaikat yang lebih senior tadi berkata, segala sesuatu yang terjadi seringkali tidak terlihat seperti faktanya. Dan dia melanjutkan perkataannya bahwa waktu kita menginap di di gudang orang kaya itu, saya melihat ada lubang di tembok gudang tersebut. Waktu saya mengintip, saya melihat di sana ada harta karun yang banyak. Lalu kemudian saya menutup tembok itu supaya si kaya yang pelit itu tidak melihat harta karun tersebut. Tadi malam kita nginap di rumah orang miskin ini. Aku melihat sebelum aku tidur, waktu aku tidur, aku melihat malaikat maut datang dan menghampiri istri sang petani.
tetapi aku menukar nyawa istri itu dengan nyawa sapinya. Sehingga yang mati bukanlah istri si petani tersebut, melainkan sapi milik petani tersebut. Saudara, kadang-kadang seperti itulah hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika suatu terjadi tidak seperti kita harapkan, pada awalnya kita protes, kita marah, kita bertanya-tanya, kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi orang yang selalu hidup di hadapan wajah Tuhan, karena tadi kata presence itu artinya wajah dalam bahasa aslinya. Orang yang selalu hidup di hadapan wajah Tuhan, orang yang selalu hidup dalam hadirat Tuhan, dia akan mengerti, lebih mudah mengerti, lebih cepat untuk memahami segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, sekalipun peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat pahit. Mazmur pasal 25 ayat 14 berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu hidup di hadapan wajah atau hadirat Tuhan, maka kepada mereka Tuhan buka rahasianya, Tuhan cerita rahasianya. Not with you, tidak tanpamu. Jika engkau tidak bersama kami, jika wajahmu, hadiratmu tidak kami rasakan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Biar itu menjadi doa saudara, harapan kita setiap hari ketika kita mengawali hari. Jika hari ini aku tidak bisa merasakan hadirat-Mu, jika hari ini Kau tidak menuntun kami, jangan suruh aku untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, yang tidak bisa membawakan dampak yang positif dan rohani bagiku. Saudara, indah loh kalau kita berjalan dalam hadirat Tuhan, menyadari ada wajah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Hal itu akan membuat kita tidak mudah jatuh dalam dosa, karena kita tahu kita sedang hidup di hadapan hadirat Tuhan, wajah Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita berdoa. Berkati firman ini Tuhan, teguhkan firman ini, dan ingatkan setiap kami bahwa kami tidak boleh berjalan dengan kemampuan, dengan pengalaman, dengan kekuatan, dengan ego kami. Kami mau seperti Musa yang menyadari bahwa perjalanannya menuju ke tanah perjanjian adalah perjalanan yang tidak mudah. Sekalipun di tanah perjanjian ada berkat yang luar biasa, ada kelimpahan susu madu dan sebagainya, tapi tanpa hadirat Tuhan itu semua sia-sia. Perjalanan hidup kami dalam dunia ini ibarat perjalanan menuju kepada Kanaan surgawi. Akhir dari perjalanan kami adalah surga. Kami mau berjalan sepanjang hari dalam kehidupan kami hari-hari ini bersama dengan Tuhan dan dengan hadirat Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk setiap hari, biar ini menjadi doa kami, bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dan kami mau berjalan bersama Tuhan dengan melihat wajah Tuhan atau merasakan kehadiran Tuhan. Kami awali semuanya dengan berdoa di pagi hari, membaca firman Tuhan, dan setelah itu kami melakukan aktivitas kami dan tetap menjaga koneksivitas kami dengan Tuhan, dengan kami bercakap-cakap dengan Tuhan melalui berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang hari itu, sehingga dengan demikian kami selalu hidup dalam hadirat Tuhan, hidup di hadapan wajah Tuhan. Terima kasih, mampukan kami Tuhan. Aku berdoa, berkati jemaat-Mu dan semua pendengar, berikan mereka kekuatan, peneguhan. Aku berdoa bagi yang sakit oleh bilo dan darah Yesus Kristus, terima kesembuhan-Mu, iman-Mu menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.